senjata sihir kelahiran saya, kehidupan kedua saya. Bagaimana bisa kamu meminjamkannya kepada orang lain dengan begitu mudahnya? Aku, Lin Fen, bersumpah, jika tidak bisa memenangkan Phoenix Hairpin untuk kakak, akan menghadapi gangguan iblis. Jangan, adik kakak sepergut, kemampuan luar biasa, tiada tanding. Aku ingin meminjam alat darimu, namun kau tak mau. Adik seperguruan wanita, kau ditipu oleh Lin Fen. Dia bilang memikirkan kepentinganmu, sebenarnya. Ingin kau beri sumber daya untuk latihannya. Yang disebut iblis hati itu. Takutnya hanya itu saja. Cukup. Kamu tidak bisa sepenuh hati pada orang. Kamu pikir orang lain juga sama denganmu? Adik kecil. Tidak baik, kakak. Iblis dalam hati muncul lagi, cepat pergi. Saudara, beri aku pedang Suanyuan. Aku bilang, Dia berpura-pura menipumu. percayalah padaku. Berikan padaku. Lihat baik-baik. Mata jernih dan semangatnya alami, jelas dia bukan tersesat. Berikan padaku. Adik senior. Tahukah kamu, penampilanmu sekarang benar-benar tersesat. Aku membutuhkanmu. Berikan padaku. Beri aku pedang Xuanyuan. Beri aku pedang Xuanyuan. Aku Casey. Adik kecil. Pedang Xuanyuan ini adalah senjata sakti di dunia kultivasi, mengandung kekuatan surgawi membuka langit dan meskipun bisa 100% kekuatannya. cukup untuk memenangkan kompetisi sekta. Terima kasih, kakak senior. Kenapa? Kenapa tidak bisa mencabutnya? Shen Yuan Jian adalah harta terbaik di dunia. Dengan kemampuanmu yang terbatas, bagaimana mungkin kamu layak menggunakan? Tidak bisa mencabut Xuanyuan Jian. Harus mengembalikannya padanya. Tidak bisa. Pedang Xuanyuan adalah milikku. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Adik kecil, apa yang kamu lakukan? Kakak, salahkan aku yang tidak berguna. Tapi jangan khawatir. Bahkan jika aku harus membakar jiwa ilahiku, aku memenangkan kompetisi sekte. Untuk mendapatkan jepit Feng Shuan untukmu. Kakak, cepat putuskan hubungan dengan pedang Xuanyuan. Adik kecil membakar jiwanya untuk mengendalikan pedang Xuanyuan. Setelah memutuskan, pedang Xuanyuan akan menganggapnya sebagai tuannya. Dia tak perlu lagi membakar. Adik wanita, apakah kamu tahu? Pedang Xuanyuan senjata jiwa utama terhubung erat dengan hidupku. Jika diputuskan, Aku paling ringan akan beban berat bisa menghancurkan tubuh. Saudara senior, aku tahu kamu marah. Tapi bisa kamu buat kebohongan ini. Kamu dan adik Jun sejak awal memang berbeda. Dilahirkan anak emas. Kehilangan pedang Xuanyuan, masih ada tulang kehormatan. Tapi adik junior, dia yatim piatu sejak kecil tanpa sandaran. Kalau tidak membantunya, seumur hidup diinjak-injak oleh orang lain. jadi, Dia itu kasihan. Haruskah memberikan nyawaku padanya? Kakak, kita ini pasangan takdir tuh. Kamu sangat peduli padaku. Aku mohon padamu, sudahi hubunganmu dengan pedang Xuanyuan. Aku sudah bilang, aku tidak bisa memberikan pedang Xuanyuan dan tidak akan memberikannya. Orang ini punya niat buruk. Pedang Xuanyuan memilih dia. Pasti akan membawa masalah besar di masa depan. Kakak, kamu cemburu aku baik pada adik Juni, sengaja memfitnah dia. Tahukah kamu, jiwa junior kita terus terbakar. Dia bisa 3. Kenapa tidak mau percaya padaku? Ya, Jangan. Putuskan. Aku tidak bisa. Sekarang, putuskan hubunganmu dengan pedang Xuanyuan. Sekarang, putuskan hubunganmu dengan Xuanyuan Sword.
Bake. Kakak. Kakak, kamu baik-baik saja? Berhasil. Sisa 4. 4 apa? Kakak. Haha, pedang Suanyuan, akhirnya aku mendapatkanmu. Di seluruh dunia. Takkan banyak orang jadi tandinganku. Kakak senior. Kakak senior, aku. Aku benar-benar tak menyangka kehilangan senjata pamungkas membuatmu terluka parah. Kau tak menyangka. Kau akan melakukannya. Hanya karena di hatimu, aku bukan orang terpentingmu lagi. Bukan begitu, kakak Tidak usah bicara lagi, aku mau istirahat. Kakak, Aku tidak. Aku tidak berubah perasaan padamu. 3 hari lagi adalah hari langka dalam 100 tahun ketika gerbang langit terbuka. Pada hari itu, aku akan bersatu denganmu sebagai pasangan untuk membuktikan perasaanku. Li Feiyu, oh Li Feiyu. Apakah pantas menyerahkan menjadi abadi demi dia? Linger Fingyan. Perjala ambil buah jugu serbu tahan IT. Buah zugu obat spiritual disiapkan untuk Suster Suyao, biasanya tidak diizinkan disentuh. Kenapa hari ini rela mengambilnya? Jangan-jangan. Saudara senior ingin bersatu dengan Suster Suyao dalam ikatan spiritual. Cepat pergi. Saudara senior. Buah jugu bertahan. Aku berpikir menyimpan obat-obatan hingga hari kita bersatu dalam ikatan spiritual. Sayang sekali. Hati-hati. Kakak, kamu baik-baik saja? Latihan pedang terpeleset. Syukurlah kamu ada di sini, kalau orang lain bisa jadi masalah besar. Menguji pedang di ruang harta karun, Lin Fen, kamu berani sekali. Tidak ada yang terluka, kenapa harus serius begitu? Begitu kan, kakak? Menurut aturan sekte, menggunakan ilmu di ruang harta akan dihukum cambuk 30 kali. Kakak senior, benarkah karena masalah sepele ini menghukum adik junior? Jika kakak perempuan tahu. Kamu bisa terus bicara. Lihat apakah aku akan membunuhmu. Kenapa kekuatannya masih begitu kuat? Aku sama sekali tidak bisa melawan. Kakak Senior, aku tidak akan berani lagi. Pergi ke aula hukuman sendiri. pergi ke San. Kakak. Kau carry San. Tulang suci. Mongkel. Tidak bagus, San datang. Berhenti. Aduh. Berhenti. Adik kecil, kamu baik-baik saja? Adik kecil. Kakak. Tadi aku sedang berlatih. Kakak tertua kirim pesan menyuruhku datang. Tapi begitu aku sampai, Kakak tertua, dia tiba-tiba ingin membunuhku, pasti ada kesalahpahaman di sini. Li Feiyu, kamu tidak bisa mentolerirnya? Kalau marah, tujukan padaku. Kamu harus menjatuhkannya.
Kamu tidak tahu apa yang terjadi, menuduh aku ingin membunuhnya. Kamu masih membantah. Jelas melihat kamu menggunakan tulang suci. Itu karena dia pantas mendapatkannya. Kakak senior. Kami melihat sendiri bahwa Lin Fen yang memulai duluan. Betul, kakak. Dia menebas tanaman obat saudara yang dibudidayakan selama 1000 tahun. Apakah saya salah menuduh Fei Yu? Bukan. Bukan saya yang menebas. Pedang ini yang menebas. Oh, jadi begitu. Li Fei Yu, pertunjukanmu luar biasa. Pedang Suanyuan ini senjata sihir kelahiranmu, jadi kamu bisa mengendalikannya sesuka hati. Di dalam hatimu, apakah aku tipe orang seperti itu? Kakak perempuan, Kakak laki-laki tidak pernah. jangan tertipu oleh ilusi dia. Saya, Kakak tertua adil dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Benar sekali, dan selain itu, Lin barusan bukan hanya berkata kasar, juga sombong. Baik. Baiklah. Karena kakak tidak suka saya, maka saya pergi saja. Saya bisa hidup. Semua berkat kakak dan kakak perempuan. Karena kakak bersikeras saya pergi. Baiklah, maka saya pergi saja. adik kecil. Jangan. Li Fei Yu, sekarang minta maaf pada adik kecil. Kau mau aku minta maaf padanya? Kenapa, Su Yao? Kenapa selalu tidak percaya padaku? Salahmu, kau menuding orang lain. Aku bilang sekali lagi, Minta maaf pada adik kecil. Kalau aku tidak setuju, apa kau mau memutus satu lagi benang kasih sayangku? Jangan paksa aku. Aku tak mau kau menyalahgunakan kekuasaan lagi. Kepada adik kecil, minta maaf. Mau aku minta maaf? Dia tidak pantas. Baiklah, jika kakak bersikeras ingin aku melakukan ini, maka aku lakukan saja, tidak perlu. Li Fei Yu, minta maaf. Sudah kubilang. Tidak. Itu salahmu sendiri. Yuan Shen muncul. Jalur emosi. Putus. Sekarang, minta maaf kepada adik kecil. Baik. Adik. Ja. Moth. Lin Fen, kamu baik-baik saja, nanti. Aku tidak mau melihatmu terluka lagi. Bahkan jika yang menyakiti adalah dirimu, tidak bisa. Tuju kehidupan. Aku melindungimu 7 kehidupan. 7 benang perasaan. Kamu malah demi orang luar. Terus memutuskan 4. Baik. Jika kamu mau putus, Lebih baik putus sekalian. Su Yao. Hari ini kamu bisa melindungi, tapi tak bisa melindunginya selamanya. Aku akan membunuhnya. Kamu tidak bisa menyelamatkannya. Li Fei Yu, kenapa harus begitu jika merasa marah karena aku merawatnya? Bisa bersumpah. Setelah jadi pasangan Dao, aku tak akan bertemu dengan... Bukankah itu baik? Tidak baik. Kakak senior. Terima kasih sudah membela aku. Namun, kakak tertua berpengalaman 1000 tahun. Dan tulang tertinggi. Membunuhku semudah membalikan tanganmu. Khawatir ini jepit rambut Phoenix yang saya janjikan kepada kakak. Aku mungkin harus mengingkar. Adik laki-laki, lagi sibuk apa? Jam 3 pagi sampai jam 3 sore. Kenapa tidak mengakhiri semuanya saja? Adikku, jangan. Li Fei Yu, haruskah kamu memaksa seseorang lebih rendah darimu? Aku memang seperti ini. Lalu kenapa? Baiklah, kau yang memaksaku. Yuan Shen hadir. Benang emosi. Putus. Sekarang, serahkan tulang suci padamu kepada Lin Fen.
Kakak senior. Tulang mahkota dasar pencerahan kakak senior. Kehilangan tulang mahkota. Kakak senior mungkin akan jadi orang biasa. Kakak perempuan jangan, pikirkan lagi. Menggembol tulang mahkota. Seperti ribuan pisau Kakak senior. Setelah menemanimu 7 kehidupan. Diam. Kalian. Tidak perlu memohon padanya. Kakak senior. Tulang suci. Aku sudah memberikannya. Sekarang kamu tahu salahnya belum? Ku. Tidak salah. Suyao. Tanpa tulang tertinggi, aku tak bisa bunuh dia? Dengan kekuatanku ribuan tahun. Menghancurkan dia. Seperti membunuh semut. Cukup. Kenapa kau keras kepala? Jiwa asli muncul. Li Feiyu. Aku mau kau segel kekuatanmu tanpa izin saya. Jangan pernah membuka. Putus. Kakak. Bagus. Sekarang kamu tahu salahnya. Tinggal satu lagi. Sekarang tahu salahnya kan? Kakak besar sudah tahu salahnya, jangan tanya lagi. Kakak, maafkan kakak besar ya. Untuk menghargai dia yang telah melindungimu selama 1000 tahun. Aku tidak salah. Pikir tanpa kekuatanku. Dia bisa bertahan hidup? Sekte Sun King, kakak tertua selama 1000 tahun. Seluruh sekte berhutang budi padaku. Cukup satu kata dariku. Lin Fan. Akan tetap mati. Li Feiyu. Aku beri kesempatan berulang kali. Kenapa masih mendesak? Rohku muncul. Aku mau kamu buat sumpah besar. Dalam hidup ini. Jangan berniat jahat pada Lin Fan. Jika melanggar sumpah ini, kamu akan binasa. Kakak. Putuskan. Kakak senior. Dengan langit sebagai saksi. Aku, Li Feiyu, bersumpah. Tidak akan berpikir buruk tentang Lin Fan. Tidak pernah. Jika aku melanggar sumpah ini, langit dan bumi akan menghukumku. Li Feiyu. Jaga dirimu baik-baik. Kakak senior. Lautan pahit berhasil tembus tubuh transparan. Pedang kebijaksanaan menghapus ribuan benang debu. Memotong tali kasih hati bersih seperti dicuci. Bulan terang dan angin segar. Orang bebas.
Selamat sahabat. Lulus ujian asmara, melupakan perasaan jalan besar sempurna. Mohon sahabat naik ke tingkat lebih tinggi 3 hari lagi. Kakak senior. Terima kasih, kakak senior. Kau melindungiku dengan baik hari ini, Budi. Tak akan kulupakan seumur. Adik kecil. Biasanya kau tulus padaku. Aku membalas kebaikanmu. Dengan kebaikan juga. Entah kenapa. Aku merasa gelisah. Istirahatlah yang baik. Aku pergi dulu. Kakak, hati-hati di jalan. Dengan pedang Suanyuan dan tulang Supreme ini, Di dunia ini. Siapa lagi yang menjadi lawanku ya? Yao Mei. Keluarlah. Ada apa, adik Lin Fen? Kau cari aku ya? Iya. Jadi Li Feiyu kehilangan tulang ilahi dan pedang Suanyuan. Sudah jadi seperti orang tak berguna. Kekuatan milenianya juga tersegel. Daripada terbuang sia-sia. Lebih baik. Kakak senior melindungi aku selama 7. Seharusnya aku tidak mempermalukannya di depan semua orang. Nanti, akan ku minta maaf pada kakak senior. SIS, ada masalah. Lin Fen hilang kendali. Apa yang terjadi? Lin Fen, karena kekuatan dan tulang suci yang tidak cocok, jadi pikiran jahatnya muncul lagi. Kalau mau selesaikan. Kecuali apa? Kecuali dapatkan pil emas penguasa. Kalau tidak, dalam 3 hari akan meledak dan mati. Ayo pergi. Bos besar. kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tentang hari ini. Berterima kasih atas dukungan kalian. Tidak perlu. Kakak. Rambutmu, Kak. Bukan hanya rambut. Aura kakak juga berbeda. Kamu datang untuk apa? Kakak ingin meminjam inti tenagamu. Meminjam inti tenaga dasar latihan, bagaimana meminjam? Kakak. Aku tahu inti tenaga penting bagimu. Namun sekarang adik kita dalam bahaya. Inti tenagamu bisa menyelamat. Pinjamkan aku inti tenagamu. Tidak, aku tidak bisa. Kakak. Tahu kamu khawatir kehilangan inti tenaga membuatmu jadi manusia biasa. Tapi tidak masalah. 3 hari lagi, aku jadi pasanganmu. Aku akan selalu menjagamu. Tak perlu khawatir tentang mas. Tidak pinjam. Kakak. Sekarang soal hidup dan mati, bukan waktu berkeras. Tidak pinjam. Kakak, apa kamu mau memaksaku? Kau paksa aku memutuskan benang perasaan baru kau puas? Kujelaskan padamu, jika benang perasaan terputus, 7 kehidupan cinta kita akan hilang tak tersisa. Untungnya. Sudah tak ada apa-apa. Tidak pinjam. Kakak senior, jangan paksa aku. Aku akan bilang sekali lagi, berikan intinya padaku. Baiklah. Kau memaksaku. Roh keluar. Saudara, apa yang terjadi? Di mana benang emosi kita? Kenapa semuanya hilang? Di mana benang emosi kita? Kenapa hilang? Menurutmu bagaimana? Aku. Bagaimana bisa begini? Kakak. Minta 10 tetes darah sejati. Kenapa menghindar? Aku ulangi sekali lagi. Berikan padaku. Adik murid. Aku tak bisa berikan. Kau memaksaku untuk ini. Berikan aku pedang Suanyuan. Sekarang, putuskan hubungan dengan pedang Suanyuan. Ikatan. Putus.
Sekarang minta maaf kepada adik kecil. Ikatan putus. Berikan tulang kehormatanmu. Serahkan pada Lin Fen. Aku ingin kamu mengunci kekuatanmu sendiri dan jangan pernah membukanya tanpa izinku. Aku ingin kamu membuat sumpah besar. Jangan pernah menyimpan niat buruk terhadap Lin Fen. Jika melanggar sumpah, langit dan bumi akan menghukummu. Kakak perempuan. Aku. Apakah benar-benar aku? Apakah benar-benar aku yang salah? Apakah aku mengabaikan perasaan kakak lelaki? Aku fokus pada adik kecilku. Tanpa sadar aku sendiri yang memutuskan hubungan 7 kehidupan dengan kakak. Putus semua person. Setelah hari ini, Kita bagaikan orang asing. orang asing. Kakak. Aku mengakui aku salah. Terlalu keras kepala, mengabaikan perasaanmu. Meskipun memutus hubungan, tapi perasaanku padamu tak pernah berubah. Aku bantu adik kecil karena aku peduli padanya. Di dalam hatiku, kamu selalu menjadi pasangan sejatiku. Jika tidak mau meminjamkan inti, biarlah begitu. Bisakah kembali seperti dulu? Dulu. Apakah kamu masih seperti dulu? Kakak. Kakak, apa yang kamu harapkan dariku? Apakah kamu ingin aku berlutut dan memohon kamu puas? Jelas-jelas itu kamu. Aku memutuskan keterikatan emosional berkat. Kenapa tidak mengingatkan aku? Tidak ada salahnya. Aku sudah mengingatkanmu berkali-kali, apakah kamu mendengarnya? Kakak. Tidak perlu berbicara keterikatan emosional sudah antara kita selesai. Mulai sekarang. Jangan ganggu. Kakak. Kamu bisa sekejam ini. Saudari. Bagaimana? Sudah dapatkan inti kekuatan kakak besar? Kakak besar tidak mau memberikan, telah mengingkari adik. Karma memang nyata. Ada pahlawan mencapai puncak kesempurnaan. 3 hari lagi, pukul 3 siang. Pintu surga terbuka, mengundang Anda naik kelas ke abad. Pesan dari surga. Seseorang mencapai keabadian di sekte 3 yang murni kita. Seseorang naik ke surga. Mungkinkah itu kakak tertua? Tapi bagaimana mungkin itu terjadi? Kakak senior telah berlatih selama gerbang surgawi terbuka berkali-kali, namun kali ini dia kehilangan harta paling kultivasinya disegel, dan semua ikatan landasannya telah rusak. Bagaimana bisa naik? Jika bukan dia, siapa lagi di sekte ini yang bisa? Dia adalah adik laki-laki Lin. Dia berbakat, mendapat bantuan dari kakak senior, menggabungkan tulang dan darah sejati kakak senior. Kemampuan meningkat pesat, dia mengatasi iblis hatinya, menyebabkan respons dari jalan langit. Ayo, kakak senior. Kita harus cepat pergi, mengucapkan selamat kepada adik Lin Fen. Akhirnya berhasil membuat pil. Darah kakak senior. Benar-benar luar biasa. Jalan langit terang, ada jenius puncak yang mencapai kesempurnaan jalan. 3 hari kemudian, pukul 3 siang. Gerbang langit terbuka. Mengundang teman untuk naik. Dao surgawi menyampaikan sebuah pesan. Ini aku. Pasti akulah penyebabnya. Bagaimana Li Feiyu dibandingkan denganku? Saya, Lin Fen. Itulah takdir yang diberikan kepada kita. Adik laki-laki. Anda telah memadatkan inti dalam Anda. Itu benar. Lin Fen berlatih beberapa bulan dan memadatkan inti. Kecepatan latihan ini belum pernah terdengar. Bahkan kakak tertua dahulu tidak sebanding denganmu. Orang yang akan naik, dirimu. Kecepatan latihan adik bungsu luar biasa. Kakak tertua berlatih ribuan tahun, tetap belum bisa naik. Kakak, terima kasih telah datang melihatku. Meskipun aku telah membentuk inti, itu hanya inti ilusi. Jauh dari kokoh seperti inti emas kakak tertua. Panggilan suara dari surga barusan pasti merasakan potensiku. Tetapi masalah fondasiku yang tidak stabil selalu ada. Jika bukan karena pil emas kakak senior,
Takutnya kekuatanku sulit meningkat, mungkin akan mengecewakan respons dari langit. Adik junior, aku telah memutuskan perasaan dengan kakak senior, dia bilang kami sudah tak ada hubungan. Dia sangat kecewa padaku, tidak beri pil emas padaku. Bagaimana bisa kakak senior berkata begitu? Kakak, yang kamu mau bukan pil emas, yang kamu mau adalah sikap. Dia selalu bilang tentang takdir cinta 7 kehidupan kalian. Apakah Benang bisa memutuskan itu? Akhirnya aku yang melukainya. Aku mengerti, kakak senior. Kakak senior mungkin pura-pura mundur untuk maju. Dia sebenarnya sangat mencintaimu. Tapi dia cemburu karena kau baik padaku. Sedang menyiksa hubungan perasaanmu. Dia mau kau tunduk dan mengaku salah. Adik junior, kenapa kau memutuskan hubungan darah dengan pedang Suanyuan ini? Kakak senior, kembalikan pedang ini. Aku tidak mau. Kembalikan pil emas ini padanya. Aku tidak mau apapun darinya. Saya tidak mau. Saya tidak ingin kakak senior menunduk depan dia, membungkukkan kepala. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Dia tidak mau melepaskan semua untukmu. Kakak senior, apa yang kamu inginkan? Cinta mengorbankan segalanya demi kamu. Tapi lihat sekarang. Dia memperlakukanmu seperti ini. Jika kamu tunduk dan menikah dengannya, siapa tahu bagaimana dia mengabaikanmu nanti. Kakak senior, benarkah berpikir begitu? Apakah kamu hanya ingin aku mengaku salah dan merendahkan diri? Baiklah. Kuberikan kesempatan lagi. Asal kamu beri pil emas, buktikan kasihmu. Baru bisa melepas segalanya. Bersatu sebagai pasangan kultivasi denganmu. Kakak Su, senior sedang bermeditasi, instruksinya tidak menerima tamu. Aku datang bawakan makanan spiritual untuk kakak, melihat. Ajaib sekali ini. Kakak senior tidak menengok adik junior yang kena masalah. Visit ke kakak tertua. Kamu, Kakak tertua butuh istirahat, kakak senior pulang saja. Setiap kali datang pasti minta obat atau darah murni. Atau minta benda ajaib dan tulang sakti, kakak tertua benar-benar sudah tidak sanggup menghadapi kunjungan seperti ini. kali ini aku ingin menengok dia. Kakak tertua suka makan sup Yun Suyulu, rumput penguat membantu dia pulih cepat. Baiklah, kakak tertua memang membutuhkan energi tambahan sekarang. Masuklah, kakak senior. Semoga kali ini Anda benar-benar hanya ingin melihat-lihat. Kakak senior. Membuatkan sup manis kesukaanmu. Cobalah. Tidak perlu. Kita sudah selesai dengan masa lalu kita. Tidak perlu bertindak seperti Kakak senior, aku tahu aku salah. Sebelumnya terlalu egois, tidak memikirkan perasaanmu. Sekarang aku menyadari semua kesalahanku. Lihat, senior. Ini saat kita bertemu. Di lembah, kita memetik buah spiritual. Ingat, kan? Senior. Saya bersedia jadi pasangan kultivasi denganmu. Berikan inti emas kepada junior kita agar dia membangun basis kultivasi dan terbang naik. Saya akan jadi pasangan kultivasi. Kita lanjutkan 7 kehidupan kita bersama. Pada akhirnya, kamu inginkan inti emasku. Kakak senior. Tahu kamu iri karena baik pada junior, tapi dia naik tingkat. Kenapa bertengkar dengannya? Aku sudah merendah dan memohon padamu. Kamu masih tidak puas? Aku tidak ingin intan emasmu. Mau menggunakannya untuk buktikan cintamu padaku tidak berubah. Kamu sekarang begini. Apa gunanya emas? Dukung junior kecil agar dia naik tingkat lancar. Setelah itu kita bisa membuktikan. sentiment. Naik tingkat. Kamu yakin yang akan naik tingkat adalah dia? Kakak, yang naik ke surga bukan dia, masa kamu? Berlatih 1000 tahun, gerbang surga dibuka 10 kali dan kamu belum naik. Kehilangan pedang Suanyuan, tidak punya tulang tertinggi. Semua ikatan cinta putus, fondasimu hancur. Bagaimana kamu bisa naik? 3 hari lagi kita akan tahu. Silakan kembali. Kakak, kenapa harus keras kepala? Kakak senior perempuan. Adik junior. Kakak seni. Aku dengar panggilan langit. Jika aku dapat inti emas kakak sulung, aku akan terima gelar dari Kaisar Langit. Bisa bebas masuk dunia dewa dan manusia. Saat itu, bisa berkunjung ke kakak seni. Tapi aku tidak ingin kakak seni berkompromi demi aku.
Berdebat dengan orang kecil seperti ini. Kakak seni, Bersama aku. mari naik ke surga. Tidak. Setelah memutuskan menjadi pasangan Taois dengan kakak laki-laki saya tidak akan mengubah kakak senior dengan memberikan inti emas kepada adik junior, membuktikan perasaanmu belum berubah. Setelah menjadi aku akan tetap bersamamu setiap hari untuk menebus kesalahanku. Mimpi orang bodoh. Kakak perempuan senior, Kakak laki-laki. tingkat kultivasi Anda saat ini, apakah hanya melalui formasi saya diusir? Kakak perempuan senior, maaf. Semua ini gara-gara aku, kau jadi begitu tunduk pada kakakmu. Kalau tidak, mengembalikan semuanya padanya. Dengan begitu, hubungan kalian berdua bisa kembali seperti dulu. Untuk apa kembali seperti dulu kalau tidak mengalami semua? Aku tak tahu perasaannya padaku begitu rapuh. Tapi kalau mau memutus ikat, toh itu salahku. 3 hari lagi, aku akan mengenakan pakaian pengantin ke acara kenaikan kamu jika dia mau menyerahkan inti emasnya. Aku akan menikah dengannya di depan umum, menjadi pasangan. Kesempatan terakhir ku berikan pada... Baik, pada upacara 3 hari lagi. Jika kakak senior tidak bersedia membuktikan perasaannya dengan kakak akan naik bersamaku, biarkan dia. Menyesal seumur hidup. Baik. Hang. Sebelum aku siap, jangan meninggalkanku. Aku selalu di sini. Saat kamu naik ke tingkat yang lebih, kita akan menjadi pasangan sejati. Aku akan memberikannya Bantu aku cepat naik tingkat. Kalau tidak, jadi nenek tua. saat itu juga tua, jangan membenciku. Kamu juga tidak boleh membenciku. Kakak, Aku sudah siap. Dulu aku merasa bersalah. Saat menjadi pasangan hidupmu, Aku pasti akan 100 kali lipat lebih baik padamu. Akan kubayar semua yang dulu terlewatkan. kakak perempuan, upacara terbang Lin Fen sudah dimulai. Ayo kita pergi. Kamu duluan, aku menyusul. Baik. Selamat, selamat. Kakak Fan Berbaka, Dalam Seta un manque à Peke Abadian, Luarbiaz Abaji Secte Tigak Ejadian Kita. Orang Pertama Sepanjang Maza. Dibanding mereka berlatih 1000 tahun tapi terpaku dunia, kakak Lin lah yang terpilih oleh takdir, setelah terbang Lin Fen. Jangan lupa saudara sekte Sun King kita ya. Tentu saja. Mengapa aku tak melihat kakak senior? Apakah dia bahkan tidak mau melihatku untuk terakhir kalinya? Ataukah dia masih marah padaku? Salam, kakak senior. Kakak. Hari ini Lin Fen mencapai berkat dukungan kakak. Budi dan jasa sebesar ini Lin Fen takkan pernah lupa. Bahkan jika aku naik ke dunia abadi, aku pasti akan mendoakan kakak siang dan malam. Saudara Lin Fen. Sekarang waktunya sudah hampir tiba. Menurut kitab kuno, kamu harus melepaskan jin dan menghubungkan Tianmen, lalu terbang. Baiklah, sekarang aku akan merasakan Tianmen. Ada apa ini? Kenapa aku tidak merasakan apapun? Ada apa ini? Kenapa Tianmen tidak terbuka? Jin dan milik kakak Lin kelihatannya agak lemah, ya. Mungkinkah waktu tidak tepat? Sepertinya. Masih harus mendapatkan Jin dan Li Feiyu terlebih dulu. Semua. Bukan karena gerbang langit tertutup, tetapi hatiku merasa ada sesuatu. Ada hal penting yang belum selesai, hati ini keruh, maka gerbang langit tertutup. Apa hal yang lebih penting daripada naik ke langit? Yakni menuntut keadilan untuk kakak senior. Semua tahu kakak senior dan Li Feiyu punya ikatan 7 generasi, tapi hari ini kakak senior Su Yao memakai gaun pengantin. Namun, Li Feiyu itu malah bersembunyi, tak berani menemui. Beberapa hari lalu dia bahkan berbicara sombong. Mengatakan hubungan dengan kakak senior seperti asing, betapa menghina kakak senior. Kakak senior tidak berkata apapun, tapi Lin Fen tidak bisa diam saja.
Hari ini aku akan menuntut keadilan untuk kakak senior. Bagus sekali. Kita sekarang pergi cari kakak untuk bela kakak senior. Bela kakak senior. Bela haknya. Ayo. Kakak, aku sudah bilang akan menikah denganmu hari ini. Mas kawin yang aku siapkan. Asalkan kamu setuju, kita jadi pasangan. Mulai sekarang, saling membantu di masa sulit. Kakak pertama. Kakak sudah melakukan sebanyak ini untukmu. Cepat serahkan pil emas dan nikahilah kakak. Begitu banyak pengorbanan untuk Suyao. Saya ingin bertanya. Apa yang telah kamu korbankan untukku? Apa yang korbankan untukmu? Cukupkah hati yang kuberikan? Bahkan mas kawin pun sudah kusiapkan untukmu. Mutiara Donghai, awan emas Sishan, dan giok hangat Antarktika, harta langka. Aku merencanakan masa depan kita. Saat kamu tidak lagi punya kekuatan, pergi ke mata air panas spiritual untuk hidup damai. Akan selalu menemanimu dan melindungimu. Aku memikirkan semua ini demi kamu. Apakah belum cukup? Kakak, Ini kehendak sepihakmu. Aku tidak pernah meminta ini. Li Feiyu. Kakak sepuhan sangat peduli padamu. Bagaimana bisa kamu mengucapkan kata-kata yang begitu dingin dan tidak berperasaan? Aku, Lin Fen, akan membela keadilan untuk kakak senior. Li Feiyu. Jika punya hati nurani. Sekarang, segera sujud dan minta maaf pada kakak senior. Kalau tidak, aku, Lin Fen, tidak akan memaafkan. Mau suruh aku sujud? Cuma bisa kamu? Kamu. Berhenti. Kakak. Aku tahu marah, tapi kita punya 7 kali hubungan kehidupan. Kenapa begitu tidak berperasaan? Suyao. Menurutku sudah cukup jelas. Karena kau tidak mendengar, kau mempermalukan diri sendiri. Aku ulang sekali lagi. Hubungan kita sudah berakhir. Mulai dari sekarang, semua menjadi asing. Diam. Li Feiyu. Berani kamu menghina kakak senior seperti ini. Aku pasti tidak akan memaafkanmu. Apakah saya melihat benar? Satu jari mengalahkan energi pedang Suanyuan. Itu pedang Suanyuan, senjata dewa nomor 1 dunia kultif. Kakak Lin menggunakan kekuatan penuh. Ini tidak mungkin. Bukankah kemampuanmu sudah disegel? Kamu menusukkan pedang padaku. Sekarang giliran saya. Berhenti, kakak. Kakak, jangan. Kakak. Jangan lupa, bersumpah pada jalan besar. Jika punya niat jahat, hati penuh niat buruk, akan menerima hukuman dari langit. Diampuni langit dan bumi, benar. Li Feiyu. Aku tidak peduli bagaimana membebaskan segel kemampuan. Sumpah surgawi masih ada. Hanya jika berani melawan aku, pasti akan mendapat hukuman abadi. Kakak. Bisakah tidak bersikeras lagi? Serahkan pil emas lalu mohon maaf. Mari kita pulang dan hidup bersama, bukankah itu baik? Sudah selesai? Sudah selesai. Sekarang giliranku. Kenapa? Kenapa kakak pertama menggunakan kekuatan sebesar itu? Bukankah sudah bersumpah di jalannya? Tidak boleh bermaksud jahat terhadap kakak Lin, kalau melanggar, akan dihukum langit dan bumi. Bukankah kakak Lin naik ke surga? Bagaimana mungkin? Tidak bisa menahan satu serangan. Tidak, ini tidak benar. Dia gunakan bukan kekuatan spiritual seperti yang kita gunakan. Itu. Apa sebenarnya kekuatan itu? Kenapa? Kenapa kamu bisa melanggar sumpah besar dan tetap hidup? Sekarang. Saatnya menyelesaikan urusan. Kamu mau bunuh aku. Kamu tidak bisa bunuh aku. Orang terpilih untuk naik ke langit Jika kamu membunuhku, akan dihukum oleh Tuhan. Berhenti.
Ini kasus pertama MU. Li Feiyu. Jika tulang agung milikmu, kamu tidak bisa menggunakan cara sihir untuk merampas. Perilakumu mirip dengan iblis. Ada kasus kedua. Li Feiyu. Kamu merebut tulang agungku dan mencuri pedang suanyuanku. Dendam ini takkan terlupakan. Tunggu aku naik ke langit. Aku pasti lapor ke Dewa Langit untuk membasmi dirimu. Yang ketiga. Sepuluh tetes darah sejati ini tak berguna lagi bagiku. Tapi itu milikku. Takkan kuberikan padamu. Aku takkan membiarkanmu lolos. Li Feiyu, bagaimana bisa kamu sembrono? Membuat marah dewa, tak ada yang bisa melindungimu. Lihat cepat, gerbang surgawi telah terbuka. Murid dunia bawah Lin Fen. Bertekad teguh berlatih. Diserang oleh penyihir Li Feiyu. Iri kebajikan, mencuri jimat, menghancurkan kekuatan, ingin memutus jalanku naik ke surga. Mohon penghakiman dari dewa. Hukum penjahat keji itu. Biarkan keadilan berpihak pada saya. Dewa di atas. Kakak senior saya, Liv, dia hanya sesaat bingung dan tersesat, bukan berniat menantang kekuasaan dewa. Sekarang, fondasi spiritualnya rusak, pikirannya kacau, jadi yang terjadi. Bukan niatnya sebenarnya. Mohon kebijaksanaan dewa untuk memberi, biarkan dia hidup. Semua kesalahan, saya Su Yao, bersedia menanggung sendirian. Gerbang langit sudah terbuka. Silakan Li Feiyu, teman terhormat, naik. Ini, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Dia, fondasinya sudah hancur? Bagaimana mungkin bisa naik menjadi dewa? Kakak. Orang yang naik. Itu kakak. Teman Dao Liu berbakat luar biasa. 1000 tahun lalu dia mencapai kenaikan, namun karena satu janji. Dia rela tinggal di dunia fana untuk melindungi seseorang. Suya. Apakah kamu tahu? Jika bukan karena perasaan 7 kehidupan ini yang terkait denganmu. Teman Liku sudah lama menjadi dewa. Dia berkali-kali meninggalkan keabadian demi kamu. Namun kamu anggap kasihnya dalam ini. Sebagai blank, demi orang lain, kamu sendiri memutus. Hubungan 7 kehidupan ini. Aku tidak tahu. Di bawah para dewa, semua hanyalah semut. Dia rela melepaskan 10 kesempatan menembus gerbang langit demi kamu, semut kecil ini. Kau merasa yang dia berikan padamu tidak sebanding dengan rumput awet muda yang ada di pinggir jalan. Langit dan dewa tahu, meskipun Li Feiyu berbakat tinggi, lalu kenapa? Dia mengambil darahku dan merebut harta karun milikku, bagaimana bedanya dia dengan iblis? Orang seperti ini, bagaimana bisa mencapai ke... Badut lompat-lompat berani bicara tentang jalan abadi. Yang diputuskan Li Daoyo adalah belenggu duniawi, yang diambilnya kembali. Adalah sesuatu yang memang miliknya. Sekarang Sobat Li. Hati dan pikiran murni, sempurna tanpa celah, naik ke surga adalah takdir surga. Mohon Sobat Li, untuk naik ke surga. Kakak senior. Adik Su. Kakak senior besar. Pedang ini telah menemaniku selama minum darah iblis, menundukkan kejahatan, kuat tak terbanding, kini kuberikan padamu, pegang teguh kebenaran hati. Lindunji Yang Kau Sintai. Ikuti ajaran kakak pertama, Feng Nian pasti tidak akan mengecewakan. Adik Xiao. Tulang Supernat. Merupakan anugerah alam kupinjam untuk menguasai dunia tanpa kalah. Kuberikan padamu, rajin berlatih. Segera temukan jalan kebenaran. Linger berterima kasih, kakak senior.
10 tetes darah sudah tak berguna bagiku. Biarkan tersebar di alam ini. Menyuburkan urat kehidupan. Kakak. Aku benar-benar bodoh. Aku salah paham padamu. 7 kehidupan cinta kita. Lihatlah aku sekali lagi. Lihat aku lagi. Sushenzi tolong jaga harga diri. Kakak. Apakah benar tidak ada yang tersisa dari 7 kehidupan kita? Ikatan terputus, karma berakhir. Terobsesi pada masa lalu hanya akan menambah beban. Kakak. Kakak. Dia sudah pergi. Dia benar-benar pergi, tidak bilang sepatah kata padaku. Kakak. Kenapa kamu tega sekali? Kakak perempuan, saat kakak laki-laki ada, kamu selalu mendesaknya, memperlakukannya seperti musuh. Sekarang kakak laki-laki sudah kamu bilang dia tega. Bagaimana bisa ada hal seperti ini di dunia? Tidak memperlakukannya sebagai musuh, selalu mencintainya. Cintamu itu saat kamu melihat dia bertarung dengan orang lain. Memaksanya minta maaf, menahan kemampuannya, bahkan membuatnya bersumpah janji besar. Sekarang minta maaf pada adik muda. Sekarang serahkan tulang tertinggi pada Lin Fen, aku ingin kau bersumpah. Sepanjang hidup, jangan berbuat jahat pada Lin Fen. Jika melanggar sumpah ini, kau akan dihukum oleh langit dan bumi. Senior perempuan. Langit sebagai saksi. Aku, Li Feiyu, seorang kultivator, bersumpah. Tidak akan pernah berbuat jahat pada Lin Fen. Tidak akan ada niat jahat. Jika melanggar sumpah ini, kutukan dari langit dan bumi. Ya. Tidak mempertimbangkan perasaannya. Kakak. Dia pasti sangat membenciku. Kakak wanita. Kakak senior naik ke surga, ikatan lepas. Benci atau tidak, bagi dia sudah tidak berarti. Ya. Aku dengannya. Sudah jadi orang tak berguna. Salahku egois dan bodoh. Sehingga membuat kakak pergi. Kakak perempuan. Kamu tidak salah. Yang salah bukan kamu. Kamu tidak sadar, ya? Li Feiyu memanfaatkanmu untuk berlatih Tai Xiang Wangking. Sekarang dia sudah jadi dewa, menganggapmu remeh. Orang dingin dan tak berperasaan. Apa membuatmu terikat padanya? Diam. Apa hakmu untuk menilai dia? Kakak senior, bagaimana kamu bicara begitu? Kamu dan kakak senior tertaut kali kehidupan. Dia membuangmu seperti sampah. Bahkan merampas jalanku menjadi dewa, ingin membunuhku. Kesempatanmu Lin Fen. Pedang Xuanyuan, tulang utama, darah murni, APA milikmu? Kakak pertama memberikan ini padamu, pernahkah kau ingat kebaikannya? Ini hadiah dari kakak perempuan. Membuktikan perasaan kakak perempuan padaku. Lagi pula, barang-barang ini, untuk kakak pertama. Bukan masalah besar. Tidak apa-apa. Setetes darah sejati memakan waktu hidup 5 tahun. Kakak pertama menjaga kakak perempuan 1000 tahun. Umurnya sudah tidak banyak tersisa. Kakak perempuan, ancaman memutus ikatan cinta dengan kakak pertama. Mengambil 10 tetes darah sejati karena itu kakak pertama hampir kehilangan nyawa. Kau menyebut itu tidak apa-apa? Apa? Apa? Cukup sudah. Aku minta 10 tetes darah sejati. Kenapa menolak? Aku akan bilang sekali lagi. Berikan padaku. Adik. Aku tidak bisa. Kamu memaksa aku. Kakak. Tentang kejadian hari, Itu salahku. aku terburu-buru, jadi terjadi begitu. Maaf, kakak. Adik. Aku tidak menyalahkanmu. Kalian. Apa yang kalian katakan itu benar? Ada beberapa hal. Kakak pertama enggan bicara, tapi kami harus mengatakannya. Kakak pertama meski usia habis, masih bisa menempatkan roh dalam senjata hidupnya.
Kau membiarkan kakak pertama memberikan senjata kepada orang luar. Menghancurkan satu-satunya harapan terakhirnya. Beri aku pedang Suanyuan. Ah, sekarang, putuskan hubunganmu dengan pedang Suanyuan. Kakak. Kau bilang kakak pertama padamu tidak, tapi coba tanyakan di antara kali siapa yang lebih kejam. Li Feiyu sudah naik. Prioritasku sekarang adalah mencari obat penyembuh, memulihkan luka. Semua urusan naik ke surga selesai. Silakan pulang. Semua, tunggu sebentar. Kakak Su, kakak Zhao. Kakak pertama sudah naik ke surga. Menerima hadiah besar darinya. Di masa depan di dalam Kami butuh kalian. Lebih banyak perhatian ya. Tugas kami. Tidak perlu kakak Lin khawatir. Kakak senior pergi dengan tergesa-gesa. Pasti dia tinggalkan banyak sumber daya di guanya. Dan saat ini, aliran kita sangat kekurangan orang. Bagaimana kalau kita ambil sumber daya itu dan membaginya? Untuk para adik kita, Lin Fan. Kakak senior baru saja naik. Kamu sudah berani memikirkan guanya? Gua besar master sudah punya aturan sendiri. lagi pula, Jika benar ada peninggalan, akan diberi kepada berhak. Bukan kepada. Orang cerdik cari untung. aku tahu, hanya saja master sudah naik sekarang. Semua murid sekte ada di sini, kenapa kita tidak manfaatkan kesempatan ini? Lin Fan. Kukap, kau sering menantang kakak senior, sekte melihatnya. Karena senior perempuan, kau tak dihancurkan dan diusir dari sekte. Lin Fan. Warisan kakak senior diberikan pada siapa tidak akan untukmu, mengerti? Baik, bagus sekali. Tunggu saja. Keterlaluan. Berani sekali kau menghina aku. Suatu hari nanti, aku akan membuat kalian membayar. Saudara tua. Aku memang bodoh. Aku salah menyalahkanmu. Kita sudah 7 siklus kehidupan bersama. Lihat aku sekali lagi. Lihat aku lagi. Jaga dirimu Nona Su. Kakak. Jangan. Kakak. Jangan sedih. Aku di sini untukmu. Kakak. Jangan sedih. Kakak senior. Dia memang dingin. Tapi aku selalu ada untukmu. Bagaimana dengan kami? Sudah cukup. Sekarang aku tidak mau bicara tentang itu. Kakak perempuan. Kamu tampak cemas, aku khusus membuatkan sup danau ini untukmu. Sup ini bisa menenangkan pikiranmu. Cepat minum ya. Kakak laki-laki. adik perempuan, kakak laki-laki. Adik perempuan pada tangnya. Pil roh khusus untuk membangun kembali vitalitas dan menerobos batas kemampuanmu. Membangun kembali vitalitas. Cepat kasihkan padaku. Adik. Kakak. Apakah karena aku selalu Mengabaikan perasaan tulus. sehingga kamu pergi dengan tegas? Kakak. Lin Fan, adik juga terluka parah. Tetap kusajikan bubur untukmu. Sungguh tulus hatinya. Ayo cepat diminum. Aku mengerti. Kau belum pulih dari luka parah. Pergi beristirahatlah. Aku akan ambilkan kamu herbal penyembuh. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak kakak. Tunggu aku sembuh dulu. Jadikan wanita itu sebagai alat dan ambil kemampuannya. Saat itu tiba. Semua yang menghina. Harus mati. Tarik siap. Adik Ling Er. Nggak tahu apa kakak datang ke gudang harta buat apa. Aku datang untuk mengambil ramuan penyembuh. Firelinger bantu kamu. Apakah kakak perempuan mengambil ramuan ini untuk diberikan kepada adik Lin Fan?
Betul sekali. Kakak ingat, pernah mengingatkanmu. Adik Lin Fen itu berhati tidak baik. Orang ini berhati tidak baik. Memperoleh pengakuan pedang Suanyuan. Kelak pasti akan timbul masalah besar. Tentu aku ingat itu. Kakak senior sering mengingatkanmu. Adik Lin Fen, orang ini tidak punya niat baik. Tapi kakak, kamu tidak mempercayainya. Kakak senior demi menjaga perasaanmu. Belum pernah membuat tindakan tegas pada orang ini tetap menjadi masalah bagimu. Semoga kakak bisa segera menjauh darinya. Kakak, Kamu mengalami gangguan pikiran. aku membuatkan sup untukmu. Ini bisa menenangkan pikiran. Cepat diminum. Kakak senior, adik Lin Fen juga terluka parah. Dia membuatkan Semangkuk bubuk bunga teratai menunjukkan ketulusan hatinya. Cepat diminum. masalah senior bukan kesalahan orang lain. Salahku memedulikan perasaannya. Bisa jadi bencana. Kakak, aku. Adik, aku tidak mau membahas ini. Tolong ambilkan obat spiritual untukku. Kakak, Yang mana yang benar? Yang mana yang palsu? Hatiku sangat bingung. Bel ini memang barang bagus. Aku hanya perlu berpura-pura lemah. Wanita bodoh itu, Su Yao. Langsung buru-buru. Mencari obat spiritual untukku. Taktik saudara Lin memang cerdas. Su Yao hanya punya kekuatan, tanpa otak. Dia memang pantas dimainkan oleh saudaramu. menurutku, Selamanya dia akan menjadi anjing di sampingmu. Cepat sekali kembali. Kakak perempuan. Adik laki-laki. aku mencari. Pil penyembuh manjur. Obat-obat. Kamu ambil. Terima kasih kakak. Setelah kakak besar naik ke surga, semua orang menjauhiku. Hanya kakak yang baik padaku seperti dulu. Lin Fen. Tidak bisa membalas. Adik seperguruan. Nanti. Tidak perlu bertemu lagi. Kenapa? Aku berhutang banyak pada kakak senior, tidak bisa membayar. Ingin menyendiri mendalami latihan. Berusaha naik agar minta maaf padanya. Sialan. Jika Su Yao menutup diri. Kemana aku harus mencari sumber latihan? Kakak perempuan. Jika kau ingin naik level. Aku punya satu cara. Apa cara yang kau punya? Sebelum kakak besar naik level. Di dalam gua pasti ada banyak harta langka. Dengan bakatmu, setelah mendapatkan harta tersebut. Pasti akan cepat berkembang. Naik ke atas bukan masalah. Sumber daya ditinggalkan untuk sekta. Apa hakku mengambilnya? Kakak perempuan, Anda bingung. Kemampuan kakak telah mencapai batas. Dia mengumpulkan sumber daya untuk kakak sebagai pasangan selama 7 kehidupan. Sekarang dia telah naik, sumber daya ini seharusnya milikmu. Ini. Tapi apa dipikirkan kakak laki-laki? Kakak, jika tidak mengambil hadiah langit, akan rugi. Kamu berharap jadi dewa lewat latihan. Apa bedanya dengan bermimpi di siang bolong? Iya, kakak. Kalau tidak mengambil sumber daya, hanya menguntungkan orang lain. Kenapa tidak ambil sendiri? Anggap saja sebagai pinjaman. Nanti kalau sudah cukup kuat, baru dikembalikan. Kalian benar. Aku akan pergi ambil sumber daya itu. Kakak, Saudara Su. Saya datang ambil pelatihan dari gua senior. Ini. sepertinya tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Kamu seharusnya mengerti, sumber ini memang disiapkan untukku oleh kakak senior. Setelah saya naik kelas, gua dan sumbernya bisa digunakan sesuka hati, atau meninggalkannya untuk yang membutuhkan. Iya. Boleh tahu untuk apa kakak mengambil sumber ini?
Saya ingin menggunakan sumber daya untuk berlatih, berusaha cepat naik tingkat untuk minta maaf langsung pada kakak. Jika kakak mampu berlatih dengan tekun, Cepat naik tingkat. itu juga adalah hal baik. Jadi, kakak memang termasuk orang yang membutuhkan. Saya mengerti, kakak. Silakan ambil sendiri. Ini adalah Perilaku seorang pria yang tenang untuk memperbaiki diri. Himit untak memupak kebajikan. Tanpa kejernihan pikiran, tujuan, Coba tebak aku siapa. aku tebak. Aku pasangan masa depanmu. HMPH. Tebakanmu benar, ini sebagai hadiah untukmu. Ini maskerku buat sendiri. Jangan sampai hilang, Aku akan membawanya kemanapun. Tidak akan hilang. kakak. Bahkan ini kamu tidak mau lagi. Kakak, Aku mengalami kebuntuan dalam latihan. Di rak ada pil untuk melampaui batas yang kupersiapkan untukmu. Pil melampaui batas. Kalau aku ambil, kamu jadi tidak punya lagi? Odo. Kemampuanku mencapai puncak. Tak perlu bantuan dari luar. obat-obat itu. Semua aku buatkan untuk Kalau butuh, ambil saja. kakak. Kamu benar-benar baik. Kalau begitu, saya pergi. Kakak, kamu sudah tahu hari ini akan datang? Itulah mengapa mereka meninggalkan banyak sumber daya. Tenang saja, kakak. Aku akan memanfaatkan sumber daya ini. Saat pintu surga terbuka lagi, aku pasti akan terbang ke sana mencarimu. Adik. Apa kabarmu? Di surga, sering memikirkanmu. Apakah kamu bersedia terbang ke sana bersamaku? Kakak senior, aku bersedia. Jangan. Iblis hati. Lagi-lagi iblis hati. Dulu saat aku berlatih, kakak senior selalu ada di sebelahku melindungi aku. Sekarang tanpa kakak senior, aku bahkan tidak bisa fokus untuk berlatih. Sudah sebulan penuh. Kemampuan tidak meningkat sama sekali. Kalau terus seperti ini, bagaimana bisa bicara ascensi? Kakak senior, ini aku Lin Fen. Lin Fen. Bukankah aku bilang, jangan biarkan dia mencariku? Kakak senior mengingatkan Anda, saudara Lin Fen berniat tidak baik. Semoga kakak senior segera menjauh darinya. Kakak senior, cepat keluar. Lin Fen. Kalau berani minta eliksir padaku. Kakak. Cepat keluar. Kakak. Bukannya ku bilang aku mau menyepi berlatih. Jangan cari aku. Kakak, ada berita bagus sekali. Mungkin Anda tak perlu naik ke langit untuk berhubungan dengan kakak senior. Cepat katakan caranya. Begini, aku dengar ada jimat bernama Tong Tianlu milik dewa yang tersebar di dunia. Tong Tianlu bisa membuat pemegangnya berkomunikasi dengan dunia atas. Benarkah ini? Benar? Temukan Tong Tian dan hubungi kakak pertama. Ini adalah kesempatanmu. Tong Tianlu. Kakak. Aku akan mendapatkan Tong Tianlu. Tunggu aku. Aku akan mencari Tong Tianlu. Jangan khawatir kakak, selama kamu pergi, aku pasti menjaga gua dengan baik. Baik. Ah. Seribu tahun sudah. Li Faiu, kalender Yang Liu. Kau membuatku menderita 1000 tahun. Aku tidak akan melepaskanmu. Saat kekuatanku pulih, aku pasti akan membuatmu membayar. Li Feiyu, teman yang luar biasa bakatnya. Berlatih di dunia 1000 tahun, mentalnya luar biasa.
Sekarang, Memecahkan batasan emosional dan langsung naik, seperti naga memasuki lautan, pasti akan mencapai prestasi luar biasa di masa mendatang. Tidak baik. Tidak tahu jika Tuan Langit datang ke sini. Maaf tidak menyambut dengan baik. Tidak masalah. Banyak orang menganggap naik tingkat adalah akhir dari berlatih Tao. Setelah teman-teman abadi naik tingkat, mereka tetap tidak melupakan tujuan. Berlatih keras setiap hari. Sungguh luar biasa. Tuan Langit terlalu memuji. 1000 tahun yang lalu, aku menaklukkan iblis kuno di bawah dunia, menyegelnya di Gua 7 Bintang. Barusan aku merasa gelisah. Maramal. Menemukan iblis itu sekarang bukan hanya tidak mati. Saat naik ke surga, memecahkan segel dan melarikan diri. Jika dibiarkan, bawah dunia pasti menderita. Jadi. Saya minta izin turun ke menumpas iblis dan mengusir roh jahat. Iblis yang membuat sahabat pengelana gelisah. Pasti bukan lawan yang mudah. Biarkan pejabat langit ini melapor ke Kaisar Langit. Kami akan mengirim sahabat pengelana ke dunia bawah. Terima kasih Pejabat Langit. Katanya. Buku ajaib terakhir muncul. Di tempat ini. Di mana ya? Gak ketemu nih. Ketemu. Akhirnya ketemu. Akhirnya ketemu jalur ke surga. Ketemu juga. Ternyata memang jalur ke surga. Sahabat. Ini penting bagiku, aku bersedia menukar barang, tolong berikan. Ini ketemu duluan. Sahabat sedang bermimpi. Benda ini berkomunikasi dengan dunia atas. Tidak akan menukarnya dengan barang berharga. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Kenapa? Di siang bolong ini, apakah Anda ingin merampas benda ini? Anda salah paham. Namun ini penting bagi saya karena saya memiliki kesalahpahaman besar dengan seseorang di dunia atas. Harus menjelaskan, bisa membantu saya. Saya, Su Yao, akan memberi hadiah. Kamu punya kesalahpahaman dengan orang-orang di surga. Apakah kamu kakak senior Su Yao dari sekte Sun King? Betul. Ah. Sudah lama dengar nama Su Yao si Dewi. Hari ini akhirnya bisa bertemu. Nama kecil saja, jika sahabat mau membantu saya. Aku Su Yao berjanji akan mengembalikan Tong Tianlu. Siapa bilang ingin meminjamkan Apa maksudmu, sahabat? Saat Li Fei Yu belum naik kelas. Kamu punya sumber daya ajaib yang melimpah. Dulu pernah perhatikan kami para orang sekte, sekarang baru tahu minta bantuan. Kenapa dulu enggak? Bétul. Aku kasih tahu, buku Tongtian ini, siapapun dari sekte Sun King tidak akan dipinjamkan. Kalian. Kenapa? Mau bergerak? Jangan kira kakakmu masih ada. Semua orang harus mengalah padamu. Kalau mau minta bantuan, buang pedangmu. Berlutu dan Beriorma. Aku ingat. Pernah memaksa senior berlutut dan minta maaf? Jangan buang waktu dengan dia. Di dunia kultivasi, semua tahu kalau seniornya menjaganya selama 7 kehidupan. Akhirnya terpaksa naik ke surga. Orang seperti itu, meski berlutut, aku tetap tidak akan memberinya Tong Tianlu. Sudah, kita pergi. Aku harus mendapatkan Tong Tianlu. Kakak, aku pasti akan menemukanmu, apapun biayanya. Pemotongan roh. Pemotongan roh. Suya. Mini Akiti Orang Demihata, Masuk Yalan Sesat, Sekte Sun King. Tidak akan membiarkanmu lolos. Jika tidak dapat bertemu kakak, apalah arti jalan sesat? Kau. Kakak. Buku Tongtian diambil olehnya. Sekarang kita harus bagaimana? Tak perlu takut, aku baru saja mengirim berita ini kembali ke sekte dengan metode rahasia. Sun King adalah sekte terkenal. Asalkan mereka punya rasa malu, tidak perlu takut mereka. Yang Ganzerakan Suya dan Kitab. Baiklah. Sekarang pulang, bertemu dengan guruku. Bersama-sama menyerang Sun King. Hahaha. Aku baru saja menerobos segel. Langsung dapat makanan segar.
Diberkati oleh langit. Begitu banyak aura jahat. Siapa kamu? Aku adalah orang yang akan mengakhiri nyawamu. Setelah menelan kalian, aku bisa memulihkan kekuatanku. Bahkan lebih kuat lagi. Hei, ngomong-ngomong. Dengar nggak, kakak Su Yao keluar cari Tong Tianlu. Kasih pondoknya ke Lin Fen buat diurus. Bukannya itu kayak kasih tikus jagain gudang padi? Siapa yang mengatakannya bukan begitu? Ngomong-ngomong tentang Lin Fen, Beruntung sekali. beli rumput awet muda dengan 3 batu spiritual rendah dari Bai Chao Pavilion. Katakan pada kakak dia ambil risiko besar mengumpulkannya. Menukarnya untuk pil suci dan 10 tetesan darah asli dari kakak. Apakah saya selama ini hanya lelucon? Saudara Wang berkata padaku. Pernah melihat Lin Fen di guanya melakukan pembalikan ki hingga keluar darah. Kemudian pergi ke depan kakak Su Yao, pura-pura terganggu kultivasi. Kakak benar-benar percaya. Sepertinya hanya kakak Su Yao yang percaya di seluruh sekte. Sayangnya kakak senior mengingatkan berulang kali, tapi kakak Su Yao tetap tidak percaya. Kakak senior, mana yang benar dan mana yang palsu? Hati saya sangat kacau. Ini memang sumber daya pelatihan Li Feiyu. Saya menggunakan sebagian kecil. Tingkat keterampilan saya meningkat pesat. Kalau Su Yao itu terus tidak menemukan Tong Tianlu, saya akan terus berlatih sampai naik ke surga. Ini segera bisa terjadi. Cepat sekali. Kakak. Kakak, kamu sudah kembali. Lin Fen, kamu mendekatiku demi sumber daya latihan? Kakak, menemukan jalan menuju langit? Lin Fen, saat aku pergi, apakah kamu menggunakan sumber daya latihan di guaku? Ini. Kakak. Aku bersalah. Kakak senior, kamu tahu aku tulus padamu dan benar-benar tidak berani menipu sedikit pun. Saat kamu pergi, memang aku menggunakan sedikit sumber daya di gua, tapi itu demi berlatih dengan baik. Nantinya, Bisa membantu kakak senior. Alasan yang bagus sekali. Jadi boleh aku tanya? Waktu itu rumput yang kamu berikan padaku, apakah diambil dari tebing? Tetap Bai Chao Ge, beli dengan 3 batu roh. Gawat, bagaimana dia bisa tahu ini? Tidak bisa. tidak boleh mengaku. Kalau tidak, kakak akan membunuhku. Kakak. Tentu saja, aku yang memetiknya. Waktu itu aku diserang oleh monster, kakak lupa? Kamu yang menyembuhkanku. Baik. Aku tanya sekali lagi padamu, kamu beberapa kali mengalami gangguan, apa itu benar atau kebalikan dari teknik latihan? Bohong untuk menipuku. Kakak, ini benar. Perasaanku padamu, langit dan bumi jadi saksi. Jika ada setengah kata bohong, aku akan disambar petir dan mati buruk. Baiklah. Kalau begitu, ikuti aku. Ah, Tarik siap. Adik Ling Er, aku tanya satu hal. Hari Lin Fen bertarung dengan kakak senior, bagaimana situasinya? Kakak. Diam. Jika kamu bising lagi, aku akan membunuhmu. Karena kakak ingin tahu. Ling Er, Akan beritahu dengan jujur. Hati-hati. kakak. Kamu gak apa-apa, kan? Aku latihan pedang, gak sengaja terpeleset. Untung ada kakak di sini, kalau orang lain, bisa jadi bencana besar. oh begitu rupanya. Lin Fen. Apalagi yang mau kamu katakan? Kakak, biar aku jelasin. Kakak. Kakak sudah bilang kamu. Lin Fen itu orangnya tidak tulus. Kamu yang tidak percaya padanya. Orang ini tidak tulus. Mengenali pedang Tuan Yuan. Akan ada masalah besar di masa depan.
kakak, dia telah mengingatkan saya berkali-kali. Tapi saya memaksa dia setiap kali dengan memutuskan hubungan. Itu saya. Karena penipu. Dia memaksa kakak senior. Tidak punya pilihan selain mencapai tingkat dewa. Kakak perempuan. Aku salah, aku tahu aku salah. Aku terperdaya oleh pikiranku sendiri. Terlihat kagum padamu, kakak. Takut kamu tak menyukaiku, jadi kulakukan. Kamu mengagumi aku. Untuk menghancurkan segalanya dariku? Kakak, aku salah. Tolong lihat kesungguhanku padamu, ampuni aku, satu kali saja. Betapa tulusnya dirimu. Baik. Buktikan padaku. Kamu suka menyakiti diri sendiri kan? Sekarang bunuh diri, baru percaya kamu. Aku cinta padamu sepenuh hati. Kakak, Kenapa? Takut ya? Katanya cinta padaku sepenuh hati. Ayo lakukan. nyawaku. Bagaimanapun ini dari kakak senior. Kakak senior menyuruhku mati. Kalau begitu aku akan mati. Ayo lakukan. Wanita ini benar-benar menyuruhku mati. Bukankah suka hal ini? Kenapa tidak bertindak? Tidak bisa berpura-pura lagi? Su Yao. Jangan meremehkan kebaikan orang. Kamu masih mengira kamu dilindungi oleh kakak tertua sebagai kakak senior? Tanpa masternya. Kamu tidak berarti apa-apa. Akhirnya kamu jujur. Kenapa aku dulu begitu bodoh? Bahkan tidak bisa melihat akting burukmu, masih karena kamu membuat master pergi. Kamu salah. Orang yang membuat master pergi itu kamu. Aku bahkan tidak bisa dikatakan sebagai kaki tangan. Jangan mengada-ngada. Apakah aku yang mengada-ngada, atau kamu yang bodoh? Kakak pertama melindungimu selama 7 kehidupan, dan kamu bodoh berpikir aku yang baru kenal setahun lebih baik darinya. Dengan aku baru kenal kamu kurang dari setahun, kamu pikir lebih baik darinya. Salah besar. Kamu yang berulang kali menginjak-injak perasaan tulusnya. Menghancurkan perasaannya dan sekarang setelah kamu memaksanya pergi, baru merasa menyesal. Su Yao, kau pura-pura cinta sejati, apa? Omong kosong. Karena kamu menggunakan lonceng yang mempengaruhi pikiran dan memperdayaku sehingga aku bertindak. Cuma bisa sedikit memengaruhi emosi seseorang. Awalnya aku hanya ingin sumber daya untuk berlatih. Kamu terlalu bodoh, makanya sedikit-sedikit terpengaruh olehku. Kamu berulang kali menyakiti hati kakak pertama. Itu urusanku apa, sih? Cukup tentang benar atau salah. Saat bertemu saudara senior besar, aku akan mengaku padanya. Tapi sebelum itu, aku akan menebasmu, makhluk jahat. Lin Fen, ingin pakai lonceng pengguncang jiwa mengacaukan pikiranku? Terima hukumanmu. Tolong. Kakak perempuan, karena tidak bisa mendapatkan saudara senior besar, jadi kau membunuhku untuk melampiaskan amarahmu. Apakah tidak ada yang bisa menolongku? Tolong aku. Tolong. Aku bisa memberikan semua pil dan obatku kepada kalian. Kumohon, selamatkan aku. Terlalu banyak kejahatan pasti akan binasa. Meski kakak senior tidak membunuhmu, sekte tidak bisa menampungmu. Saya umumkan. Lin Fen, karena perbuatanmu jahat, mulai hari ini, diusir dari sekte 3 ketulusan. Jangan. Tidak, tolong. Lin Fen, hari ini adalah hari kematianmu. Kakak senior. Semua karena Yomei, merayu aku saat muda. Kamu. Berikan aku sedikit keringanan. Tidak, bukan aku. Senior. Dulu aku mengagumimu. Kamu. Buanglah aku seperti angin, tolonglah aku. Lin Fen, kamu membuatku muak. Dan Tianku. Kemampuanku.
terimalah nasibmu. Jangan. Di mana Lin Fan? Aku belum mati. Aku yang menyelamatkanmu. Siapa? Siapa itu? Aku adalah penguasa penyedot bintang. Penguasa penyedot bintang. Kenapa? Kenapa belum pernah dengar? Dengar atau tidak penting. Yang penting adalah, aku dan kamu punya musuh yang sama. Maksudmu? Li Feiyu dan Su Yao. Dua orang jahat itu. Mencuri harta berharga milikku. Hancurkan kekuatan saya. Saya lebih baik mati daripada tidak membunuh berdua. Bagus sekali. Namun kekuatanmu sudah hancur. Menjadi manusia biasa, mengandalkan diri sendiri. Takutnya seumur hidupmu tidak bisa melakukan apa yang kamu katakan. Mohon bantuannya, beri aku kekuatan. Asalkan saya bisa balas dendam, biar saya mengorbankan nyawa. Saya pun bersedia. Kamu orang cerdas. Aku bisa membantumu, tapi harganya adalah segalanya darimu. Apakah kamu mau? Jika saya tidak bisa membalas dendam, hidup tidak ada arti lagi. Mohon beri saya kekuatan. Mengorbankan nyawaku. Saya siap lakukan demi menjatuhkan mereka berdua. Menginjak mereka. Bagus. Senior. Cepat hentikan. Lihat kekuatanmu. Tenaga yang kuat sekali. 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Aku rasa sekarang bahkan dewa pun aku bisa bunuh. Mulai sekarang, kamu adalah wakilku di dunia. Sekarang pergi balas dendam ke Sekte Sun King. Sekte Sun King. Su Yao. Aku ingin kalian mati. Li Feiyu. Kamu menyegelku 1000 tahun. Aku takkan lepaskanmu, aku akan mendekatimu lewat tangan orang bodoh ini. Merebut buah Tao atas pelupaanmu. Seluruh 3 dunia. Semua akan tunduk di bawah kakiku. Di mana Lin Fan? Tidak tahu, metode seperti ini belum pernah saya dengar. Tapi kekuatannya sudah dihancurkan, dia tidak akan berani kembali lagi. Baiklah. Hari ini dia beruntung. Mengenai kamu, Kakak, aku terpengaruh bel pengalih Lin Fan. Aku tidak tahu. kamu berkali-kali membantu kejahatan, membantu Lin Fan menipu saya, dan kamu bilang tidak tahu apa-apa. Kakak. Meskipun Zhou Mei bersalah, tetapi tidak pantas dihukum. Lebih baik hukum dia jadi murid pelayan saja. Ada urusan lain, jaga diri baik-baik. Kakak. Aku sudah melukaimu, apakah kamu masih mau memaafkanku? Pasti mau, kalau bukan karena cinta mendalam. Mungkin kamu melindungiku 7 kehidupan. Lagi pula, Aku sebelumnya dikendali. Dengan lonceng pengen. itu sebabnya aku melukainya. Jika kakak tahu soal ini, dia pasti akan memaafkanku. Dengan darahku, bakar jiwaku, Hubungkan langit dan bumi. jalan menuju keabadian terbuka. Jalan menuju keabadian terbuka. Kakak senior, ini Su Yao. Bisa dengar? Rekandali. Permohonanmu untuk turun ke dunia mengusir siluman telah disetujui oleh Kaisar Langit. Ini adalah dekret Kaisar Langit. Kakak senior. Kak, kamu ada di sana? Ini Tongtian Luya. Taman Dowley. Ada seseorang dari bawah yang mencarimu. Apakah itu kekasihmu di dunia fana? Kak, kamu dengar? Aku Su Yao. Taman Dowley. Kenapa kamu langsung batalin? Hubungan kami selesai, tak perlu dihiraukan. Apalagi, sehari di surga setahun di bumi. Tidak boleh ada lambat dalam misi. Mohon Tuan Dewa mengirimku ke bumi sekarang. Betul. Baiklah, ayo kita pergi.
Kenapa bisa begitu? Kakak, aku sudah tahu kesalahanku. Dulu aku terjebak oleh Lin Fan dengan lonceng penghipnotis. Sampai kehilangan akal, terus melukai kamu. Aku salah, aku benar-benar salah, maafkan aku ya. Dengan darahku, bakar jiwaku, hubungkan langit dan bumi, buka jalan antara dewa dan manusia. Buka. Kenapa? Kenapa, kakak, kamu bahkan tidak mau ngomong lebih dari satu kata sama aku? Sia-sia belajar keras, mengorbankan segalanya untuk mendapatkan talisman langit, tapi tidak diberi kesempatan untuk minta maaf. Su Yao. Kelliur. Su Yao. Keluar sekarang. Berani berulah di Sun King Zongku. Humph. Penjahat. Kau jatuh ke jalan sesat. Mau merebut Tong Tianlu dari Bing Shui Zongku. Dan membunuh muridku. Sebagai kepala Bing Shui Zong, hari ini aku akan membalas dendam. Membunuh murid Bing Shui Zong MU? Tidak mungkin. HMPH masih berani tidak mengaku. Membunuh seseorang harus bayar nyawa, serahkan nyawamu. Berhenti. Kalian dari sekte Sun King. Sebagai pemimpin sekte jalur benar. Sekarang malah ingin melindungi penyihir jahat? Kepala Sekte Bishuizong, tenang. Jika masalah ini benar seperti yang Anda katakan, sekte Sun King akan memberikan penjelasan. Senior Su Yao telah berlatih bertahun-tahun dan tidak pernah menindas orang. Masalah ini mungkin kesalahpahaman. Sudah tahu kalian tidak mau mengaku. Su Yao. Melukai orang dan merebut harta, sudah masuk jalan sesat. Sun King Zong. Tidak akan melepaskanmu. Jika aku tidak bisa bertemu kakak, jadi masuk jalan sesat pun tak apa. Ini adalah gambar yang dikirim kembali oleh murid kami sebelum meninggal. Apa yang Sun King Zong mau katakan sekarang? Apakah benar kakak Su Yao sudah jatuh ke jalan sesat? Soal ini, sebab dan akibat jelas, jika Sun King Zong masih ingin berdiri sebagai pemimpin sekte jalan benar. Cepat, serahkan orang itu padaku. Apa yang terjadi? Aku tidak membunuh siapa. Masalah ini Pasti ada yang menjebak. Jadi, maksudmu, kamu mengakui mencuri buku Tong Tian dari sekte kita. Benar. Mengambil buku Tong Tian. Berani sekali, sekte Sun King, apalagi dikatakan. Maaf. Ada yang tidak beres. Kakak guru saya bilang dia tidak membunuh, tapi murid dari pihak Anda tewas. Ini pasti ulah orang-orang dari jalur hitam. Tolong beri kami sedikit waktu untuk menyelidiki kebenaran. Ada yang tidak beres? Su Yao mencoba mengambil Tong Tianlu dari sekte Bishui. Hal ini tidak berbeda dengan perbuatan jalur hitam. Begitu penyihir jahat ini, sekte Sun King Anda tidak membunuh, biarlah. Tapi Anda malah ingin menyembunyikannya. Sekte Sun King Anda disebut sekte jalur terang. Ya benar. Semua. Saya, Xu Fengyan, bersumpa di Depanjalan besar. Dalam 3 hari, saya akan memberikan penjelasan. Akan mencari kebenaran dengan adil. Jika saya melanggarnya, langit dan bumi menghukum saya. Kalau begitu, Anda menunggu 3 hari. Kalau begitu, jika Anda berani bersumpah pada langit, maka saya akan memberi Anda kesempatan ini. Tapi dia harus menyerahkan Tong Tian Lu kepada saya. Kalau tidak, saya pasti tidak akan berani. Ini masuk akal. Kakak, berikan Tong Tianlu. Tong Tianlu. Sudah saya hancurkan. Hancur. Apakah ini penjelasan dari sekte Sun King untukku? Kakak, mengapa menghancurkan Tong Tianlu? Ketua, sudah terjadi, sulit diperbaiki. Ketua, sekte Sun King akan berusaha memberi kompensasi. Kitab Tong Tian kami bisa menghubungkan 2 dunia. Nilainya tak terukur. Bagaimana kalian akan menggantinya? Kecuali kalian mau memberikan pedang Suanyuan.
Atau. Tolong utama. Kalau begitu, Biarkan saya mengambil pedang. Tidak bisa. Ini semua karena saya. Bagaimana mungkin biarkan kalian menanggung mulai hari ini? Saya, Su Ye, keluar dari Sun King Zong. kakak, kenapa sampai begini? Tidak perlu panggil saya kakak. Tong Tianlu saya yang rebut. Silakan, mau berkelahi atau hukum, sesuka kamu. Beraninya. Orang ini adalah pasangan 7 generasi Li Feiyu. Jika kita terlalu mendesaknya, khawatir akan membangkitkan kemarahan Li Feiyu. Itu akan merepotkan. Kau merebut harta sekte kami dan menghancurkannya. Seharusnya aku membunuhmu. Namun kini kau telah menerima hukuman. Maka, aku akan membiarkanmu hidup. Buanglah kemampuanmu sendiri. Perkara merampok harta berharga sekte kami. Aku tidak akan mengejar lagi. Bagaimana bisa? Ini sudah cara terbaik. Ayo cepat lakukan. Hal ini. Maaf, saya tidak bisa turuti. Maaf, saya tidak bisa turuti. Su Yao, apa kau benar-benar mengira bahwa kami dari Bikuan adalah mudah dipermainkan? Jangan marah, punya usulan. Jika tidak menuntut masalah ini, bersedia memberikan pedang Suanyuan sebagai Tidak, pedang Suanyuan dan tulang suci peninggalan kakak untuk kalian. Apa hak kalian memberikannya kepada orang lain? Yang mulia, aku pernah bersumpah untuk mencapai surga dalam hidup ini. Jadi jangan suruh aku membuang kemampuanku, aku tidak bisa menurutimu. Mintalah yang lain. Aku tadinya ingin menyelamatkanmu, tapi kau memilih kematian. Jika kau tidak mau membuang kemampuanmu, berduel denganku 3 kali. Jika kau bisa mengatasi itu, masalah ini dianggap selesai. Namun, jika kau terbunuh olehku, jangan menaruh dendam. Tidak mungkin, kakak. Orang ini sudah mencapai berlatih teknik tangan. Jika terima 3 pukulan, pasti mati. Jika tidak berani, maka hancurkanlah kekuatanmu sendiri. Atau, serahkan pedang Suanyuan. kakak. Tidak perlu bicara lagi. Sudah diputuskan. Saya akan menerima 3 tentang masalah merebut Tong Tian. Biar begitu saja. Kamu cari mati sendiri. Kakak, jangan. Ayo. Berani sekali, lihat seranganku. Hati-hati, kakak. Kakak. Ini serangan pertama. Masih ada 2 serangan lagi. Mamari. Kakak. Kakak. Su Yao. Aku baru pakai 5 bagian tenaga. Kamu sudah begini, lebih baik pikirkan lagi baik-baik. Agar tidak kehilangan nyawa sia-sia. Ini pukulan kedua. Masih ada 1 lagi. Kamu. Apa benar-benar pikir aku tak berani bunuh kamu? Kakak, jangan. Kekuatan bisa diperoleh kembali, tapi jika nyawamu hilang. Kau tidak akan punya. Jika tidak bisa, Maaf dari kakak. Hidup pun tidak ada artinya bagiku. Su Yao, pukulan berikutnya akan kuterjang dengan segenap kekuatan. Aku beri kau 1 kesempatan lagi. Sekarang hancurkanlah kekuatanmu sendiri. Maka aku bisa membiarkanmu hidup. Jika masih keras kepala, kau pantas mati di tanganku. Meskipun Li Feiyu datang, dia juga tidak dapat berkata apa-apa. Jangan banyak bicara. Ayo, Kamu. Jika kamu memang ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Terima seranganku. kakek senior. Jika masternya masih ada, aku tidak akan jatuh dalam keadaan seperti ini. Jika tidak mengusir masternya. Betapa bagusnya. Ah! Itu adalah kakak senior, kakak. Li Feiyu. Kakak. Gawat, Li Feiyu. Benar-benar kembali. Apakah hari ini Biswitsong? Tidak akan mas nebejda saja, kan? Kakak, Kakak besar. Kakak. Kamu datang untuk menyelamatkanku? Aku tahu kamu pasti akan menolongku.
Semua hanya salah paham. Yang terjadi hari ini. Sebenarnya semuanya hanya salah paham hahaha. Feng Nian, ada apa yang terjadi? Kakak besar, pemimpin Bisuitsong datang ke gerbang gunung, bilang kakak perempuan mengambil Tongtian Lu dan menyerang murid Bisuitsong. Bertarunglah. Aku tidak membunuh. Tentu saja tidak. Haha, aku sudah tahu sejak awal, dia adalah murid kita. Dia dibunuh dengan cara sihir, sedangkan tubuh Su Yao tidak ada aura sihir. Jadi ini sama sekali bukan perbuatan Su Yao. Hahaha. Kalau bukan, lalu mengapa bertarung? Itu karena, Karena aku merebut Tong Tianlu dan menghancurkannya. hei ayah. Kakak senior. Aku punya satu hal yang tidak dimengerti. Aku mencoba menghubungimu dengan Tong Tianlu. Kenapa kamu tidak menjawab? Su Yao. Sudah berkali-kali aku bilang, antara kita sudah menjadi masa lalu. Berhentilah terjebak. Sebelumnya, itu salahku. Aku tidak menghargaimu. Tapi aku terpengaruh lonceng jiwa Lin Fen, makanya bersikap begitu padamu. Jadi, Kakak seniorku, kau selalu tahu bahwa aku terpengaruh oleh lonceng pengaruh jiwa Lin Fen? ayah. Lalu kenapa tak membantuku? Kau diam melihatku putuskan jalinan perasaan. Su Yao. Masih ingin membodohi diri sendiri sampai sekarang? Lonceng pengaruh jiwa memperbesar keinginan manusia, tapi tidak mempengaruhi kesadaran manusia. Walaupun dipengaruhi oleh banyak lang. Namun semua yang kamu lakukan berasal dari hati nuranimu. Ikatan 7 kehidupan adalah keputusanmu memutuskan. Kenapa berpura-pura merasa dirugikan? Tidak, kakak. Saya belum pernah berpikir memutuskan ikatan 7 kehidupan kita. Sudah sejauh ini. Benar atau salah, apa bedanya? Su Yao, kamu selalu mengaku salah, ingin aku mendengarkanmu dan memaafkanmu. Tapi apakah kamu pernah mendengarkan kata-kataku? Kukatakan, masa lalu sudah berakhir. Kamu tidak peduli dan melakukannya sesuka hati. Apakah kamu benar-benar mendengarkan kata-kataku? Aku hanya tidak bisa menerimanya. Itu urusanmu sendiri. Su Yao. Kamu menipu diri sendiri dan bersikeras. Bagaimana bisa ada bencana seperti ini hari ini? Kakak, sejak kamu naik ke surga, kakak senior terlalu merindukan. Sedih sampai ke tulang, makanya dia sedikit terobsesi. Ah benar. Sunani pasti merindukan terlalu dalam, makanya merebut buku itu. Karena ada alasan, Sunani menghancurkan buku itu. Aku tidak akan menyelidikinya lagi. Ini. Aku harus pergi, Lisan mulai sekarang. Silakan. Lisan, kita akan bertemu lagi hahaha. Apa itu? Jangan buru-buru, pertunjukannya baru mulai. Lin Fen, beraninya muncul di hadapanku. Kakak senior, aku sangat mencintaimu. Tapi kamu menganggapku sebagai musuh. Ini sangat mengecewakan. Kamu cari mati. Kakak senior hati-hati, Lin Fen dikuasai kekuatan gelap, kemampuannya luar biasa. Apakah dia pembunuh para murid Bifrost yang jahat itu? Ternyata kamu yang membunuh murid Bisuizong kami. Kalau iya, kenapa? Bukan. Kenapa kalau iya? Berani mengkambing hitamkan aku? Kamu cari mati. Kakak. Kakak, Dia. Kekuatannya. Bagaimana bisa? Kakak senior. Kupikir aku tetap bisa dipermainkan sesukamu. Adik kecil. Aku sudah mendapatkan warisan Dewa Iblis kuno. Kamu. Dan semua pecundang ini bersatu. Tetap bukan tandinganku. adik Lin Fen. Aku tahu kau tidak mati. Kau pasti baik-baik saja. Kakak Ju. Hari itu, aku dipukuli oleh kakak seperti anjing tanpa rumah. Sulit dipercaya kakak Yo masih memikirkan aku. Tentu saja. Setelah kau pergi, mereka membuatku jadi kuli di sekte ini.
bukan tandingan mereka. Jadi aku harus bertahan. Tapi hatiku selalu milikmu. Benar kakak Yo, hatimu adalah milikku. Tentu saja. Yo Mei, hati-hati. Ah, kenapa? Kakak Yo, kamu bilang hatimu. Adalah milikku. Memenuhi keinginanmu, setelah habiskan darahmu. Sampai habis. Kita bisa bersama selamanya. Tidak, jangan. Ah, Setan, ternyata kamu yang membunuh muridku. Terimalah. Tidak. Ketua Sekte Banyu Biru hampir mencapai puncak tapi kalah oleh satu serangan. Hahaha. Kakak. Lihat kan? Inilah kekuatanku, baru saja. Kalau aku tidak berhenti, kamu sudah mati. Ayo, datang dan ucapkan terima kasih padaku. Lin Fen. Yo Mei sangat mencintaimu, tapi kenapa kamu tega begitu? Kemana hati nuranimu? Hati nurani. Apa itu hati nurani? Kekuatan yang nyata. Karena Yo Mei lemah, maka dia mati. Kakak. Karena kamu pernah merawatku. Aku beri kamu satu kesempatan. Sekarang. Berlututlah. Bersumpah setia padaku dan jadi alatku. Aku bisa pertimbangkan. Memaafkanmu. Bahkan memberi kesempatan. Menjadi pasangan spiritualku. Mimpi saja. Tidak baik, kakak cepat kembali. Bodoh. Kamu tertipu. Selamatkan kakak senior. Berhenti, Pedang Xuan Yuan. Kakak Su. Kita serang bersama. Tulang agung muncul. Kalau kalian suka menyerang dengan banyak orang, jangan salahkan aku membalas dengan kuasa besar. Ilmu iblis agung. Apa itu pedang Suanyuan dan tulang agung? Tidak ada apa-apanya, lihat itu, Su Yao. Yang bijaksana adalah yang tahu waktu. Bersujud dan minta maaf padaku. Masih sempat Lin Fen. Kamu terlalu cepat merasa bangga. Kakak senior belum bergerak. Benar-benar berpikir tak terkalahkan, Li Feiyu? Dia hanya sampah yang diusir ke dunia fana. Kalian terlalu menghargai dia. Diusir ke dunia fana. Kalau tidak, kenapa? Dewa dan manusia beda dunia, dia baru naik. Kembali ke dunia manusia, bukan karena diusir, apalagi sebabnya? Tapi, begini juga bagus. Jika kamu tinggal di langit, ingin cari masalah atau balas dendam kepadamu memang tidak mudah. Tapi karena kamu sudah turun, ini hari akan jadi hari kematianmu. Kamu pikir begitu? Tak perlu banyak bicara. Matilah. Li Feiyu turun ke bumi atas perintah Kaisar Langit untuk mengalahkan iblis. Lin Fen segera menyerah. Perintah Kaisar Langit. Sialan. Apa ini yang bisa menyegel kekuatanku? Ternyata surat perintah dari Kaisar. Lin Fen. Cepat bakar jiwa ilahimu. Hanya dengan begitu kamu bisa menghilangkan penekanan. Kakak hati-hati, iblis itu membakar jiwa ilahinya. Hanya sebuah surat perintah. Mau menekan aku? Li Feiyu sudah bilang, hari ini adalah hari kematianmu. Mati saja. Kakak Su, mata tidak salah lihat, kamu juga tidak salah. Kakak. Dia memang jadi lebih kuat. Tidak mungkin, aku jauh lebih kuat 100 kali dari sebelumnya. 1000 kali lebih kuat. Tidak mungkin menjadi lawanku. Kenapa tidak mungkin? Tidak ada yang mustahil. Jika tebakan saya benar, kamu mewarisi ajaran dari si penyihir bintang.
Bagaimana kamu tahu? Ternyata memang penyihir bintang. Kakak senior, kenapa kita belum pernah dengar? Penguasa penyedot bintang. Sosok dari 1000 tahun lalu, berlatih teknik penyedot bintang mencuri kekuatan spiritual dari orang lain. Dia juga membentuk tubuh iblis yang tak bisa dihancurkan dan menguasai dunia, menyebabkan malapetaka. Disebut iblis paling jahat dalam sejarah dunia spiritual, yang didapatkan Lin Fen. Adalah warisannya, kakak senior. Penguasa penyedot bintang mengerikan. Kenapa kita tidak tahu tentang dia? Meski penguasa penyedot bintang kuat, bukan tak terkalahkan, telah disegel sejak 1000 tahun. Dibakar api iblis 1000 tahun, dan orang menyegelnya. Adalah aku. Apa? Tidak mungkin. Li Feiyu, kamu omong kosong. Jangan harap bisa menipuku. Apa yang dia katakan benar? Apa maksudmu? Kamu bukan tandingannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kenapa panik? Terbakar api iblis 1000 tahun. Sudah lama memikirkan Yang khusus untuk mereka. Bahkan jika dia sudah menjadi Tidak mungkin bisa menahannya. Senior, masih menyimpan cara seperti itu? Tunggu apa lagi? Cepat gunakan. Bunuh dia. Baik. Serang ke depan. berikan aku kesempatan. Baiklah. Lin Fan. Sekarang menyerah mungkin masih ada jalan hidup. Jika terus melawan, hanya ada jalan mati. Nasibku ditentukan olehku, bukan oleh takdir. Mati saja. Keras kepala. Selamat, kakak, menumpas roh jahat. Li Feiyu, menindas aku selama 1000 tahun. Sekarang berikan tubuhmu. Sebagai kompensasi. Tidak, tubuhku tidak bisa bergerak. Tidak, ingin mengambil tubuh kakak. Kakak seperguruan. Tubuhmu kini milikku. Berani sekali menggagalkan rencanaku. Sialan sekali. Kamu harus mati. Kakak senior perempuan. Kakak senior laki-laki, aku. Akhirnya aku melakukannya dengan benar sekali. Su Yao. Kenapa kamu melakukan ini? Li Feiyu. Kenapa, setelah ribuan tahun? Masih ada orang mati demi kamu. Kenapa? Kakak, bunuh aku cepat. Iblis ini sedang menyerap jiwaku. Kakak. Li Feiyu. Tubuh yang aku kuasai sekarang milik kekasih kecilmu. Bunuh aku. Dia juga akan mati. Berani kamu? Hahaha. Kakak, cepat bergerak. Aku sudah tidak tahan. Jika kakak hanya diam saja, Jiwanya kakak perempuan. bisa dimakan iblis ini. Kakak. Cepat. Ah, Li Feiyu. Kamu. mau melakukan apa? Aku tidak akan menelan jiwanya. Jangan lakukan apapun. Su Yao. Ada yang ingin dikatakan? Kakak. Iya. Maaf, lakukanlah. Ah, Jangon. Kakak. Su Yao. Kamu berkontribusi dalam mengusir setan. Bisa memohon kepada Kaisar. Memohonkan jabatan dewa untuk Nikmati Pemijan Dupa Sekarang. terima kasih, kakak. Tapi, ingin kembali ke reinkarnasi, melupakan kehidupan sebelumnya. Kita Putus Hubungan Tuju Kehidupan. Tayata Perlindungan. Masuk Siklus Reinkarnasi. Mulai dari awal lagi. Kakak, aku menyadari berapa banyak kesalahan yang telah kulakukan. Aku tidak tahu cara menghadapimu. Tidak tahu menghadapi diriku sendiri. Semua itu sudah berlalu. Mengapa kamu begitu keras terhadap dirimu sendiri? Kakak, aku sudah membuat keputusan. Biarkan aku memulai kembali. Kakak, jika ada kehidupan berikut, apakah kamu masih mau terikat 7 benang cinta buatku? Teman Lisian, aku tak perlu menebak. Sudah tahu. Pasti kamu sedang meditasi berlatih. Orang yang kamu kirim ke reinkarnasi sudah lahir kembali. Lihat, orangnya. Aku membawanya padamu.
Terima kasih, Dewa. Sudah lama kamu di surga. Ini pertama kali aku lihat kamu tersenyum. Aku baru-baru ini mengerti. Terlupa akan cinta, bukan berarti tak berperasaan. Tetapi tak terikat oleh cinta. Hati tak melekat, cinta berakhir di hati. Tak terperangkap oleh cinta. Berapa banyak yang melupakan cinta rusak sifatnya. Semakin lama berlatih, semakin sulit merasa bebas. Tapi kamu masih muda sudah bisa memahami ini. Terlihat kecerdasanmu memang luar biasa. Anak ini juga orang yang beruntung. Bisa dibimbing oleh teman abadi Li. Yang mulia berlebihan memuji. Oh, benar. Sudah memutuskan nama anak ini belum? Sudah dipikirkan. Namanya Liao Saja. musim ini selesai.